Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa merenungkan kebenaran firman yang memberikan kemerdekaan sejati, yang memberikan pemulihan dan pembebasan, dan membentuk karakter kita semakin indah di mata Tuhan. Dengan sehati mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami bersukacita sebab Engkau adalah Tuhan yang setia, yang terus-menerus menyatakan diri-Mu dalam hidup kami, dalam segala karya perbuatan-Mu, secara khusus melalui kebenaran firman yang disingkapkan bagi kami sekalian. Beri kepada kami hati yang terbuka, pikiran yang mengerti, dan juga ketaatan iman untuk kami boleh melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami sekalian, di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan membahas tentang core value, nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Kalau misalnya gula itu rasanya manis, kalau garam itu rasanya asin, itu nilai ya yang tidak bisa disangkal. Bagaimana dengan nilai kehidupan seorang Kristen? Amsal Salomo berkata demikian, bahwa banyak orang menyatakan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Dan kemudian Salomo melanjutkan bahwa sifat yang dikehendaki dari seseorang, sifat yang dicari dari seseorang adalah kesetiaannya. Jadi kita membahas tentang tema loyalitas dan rela berkorban. Kesetiaan, loyalitas, dedikasi, dan kerelaan berkorban. Dan kita melihat itu ada dalam kehidupan Kristus Tuhan. Ya, saudara, dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 diceritakan tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya di satu tempat yang disebut Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyalahkan aku sudah dekat." Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita lihat kesetiaan Yesus kepada rencana Allah. Untuk apa dia hadir di atas muka bumi ini? Dalam Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, yang tadi sudah kita baca, bahwa ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, berserah diri kepada kehendak Allah, itu yang menjadi sifat dasar Yesus, setia terhadap kehendak Bapa dalam hidupnya. Jikalau kita ingin menjadi orang yang berhasil dalam bidang apapun, maka sifat kesetiaan inilah yang menentukan, yang sangat signifikan, yang sangat diperlukan untuk tetap ada dalam kehidupan. Tuhan Yesus merupakan teladan yang baik dan sempurna tentang value of life, nilai hidup kesetiaan yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh orang-orang percaya. Beberapa value yang dinampakkan dalam hidup Yesus, ada
terlihat dengan jelas di penghujung pelayanannya, yaitu menjelang dia ditangkap, disalibkan, bergumul berdoa di Taman Getsemani. Value adalah apa yang bisa kita teladani, yang bisa kita terapkan, yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus saat dia berada di Taman Getsemani. Yang pertama, Tuhan Yesus jelas memiliki nilai loyalitas. Dia adalah teladan yang sempurna untuk sebuah nilai kesetiaan, nilai loyalitas kepada kehendak Bapanya yang di sorga. Bahkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, dengan tegas Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus rindu agar hidupnya di dunia ini punya purpose, punya goal yang jelas, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa, menyelesaikan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Dan sampai detik terakhir menjelang penangkapan di Taman Getsemani, dengan doa yang terus-menerus sama diucapkan, maka endingnya thy will be done, kehendakmu yang terjadi. Saudara, loyalitas kesetiaan adalah nilai yang terpenting untuk sukses dalam hidup ini, baik dalam mengiring Tuhan Yesus maupun dalam relasi kita dengan sesama, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah marketplace. Maka orang diharapkan memiliki nilai kesetiaan, kepinteran, bahkan keahlian, skillful bisa dipelajari dan dilatih, ya. Tetapi orang yang loyal, orang yang setia dibentuk melalui proses hidup yang terus-menerus. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap setia, ya. Tuhan Yesus bukan hanya setia, tapi ada nilai-nilai pengorbanan, ya. Pengorbanan Kristus menjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak ada pengorbanan Kristus, maka tidak ada kemenangan terhadap kuasa dosa, kuasa maut dalam hidup orang percaya. Victory doesn't come without sacrifice, ya. Pengorbanan Kristus di kayu salib, rela menanggung seluruh dosa umat manusia untuk meneguk cawan penderitaan yang ada di Getsemani. Itu adalah penderitaan yang dahsyat. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah film, ya, ini tahun lalu, ya, masih, dan difilmkan oleh Disney tahun 2019. Kisah tentang seekor anjing yang bernama Togo. Tahun 1925 itu berangkat dari awal kisah tersebut disebut Great Race of Mercy, yaitu upaya pengiriman serum antitoksin difteri ke sebuah kota kecil yang seluruh penduduknya mayoritas terjangkit dengan wabah penyakit. Nah, pengiriman serum itu melibatkan 20 pemacu kereta salju yang ditarik oleh anjing, dan ada 150 anjing penarik kereta secara estafet menempuh jarak yang jauh 1085 km selama 5,5 hari melintasi Alaska, Amerika Serikat, satu daerah yang diliputi salju sepanjang musim. Bagaimana kesetiaan seekor anjing sampai akhirnya tujuan bisa tercapai. Anjing adalah salah satu makhluk hidup, binatang yang menggambarkan kesetiaan, ya. Dan bagaimana setia sampai akhir mencapai tujuannya itu diperagakan oleh seekor anjing. Nah, loyalitas dan kerelaan berkorban adalah dua sisi dari mata uang yang harus selalu ada dalam kehidupan, ya. Ketika ada dedikasi, kesetiaan dan loyalitas, di situ ada nilai-nilai pengorbanan. Kunci keberhasilan hidup terletak pada nilai loyalitas dan kesediaan untuk rela berkorban. Ketika kita memiliki loyalitas dan rela berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, maka Tuhan akan memperhitungkan hidup kita di matanya. Nah, saudara, jadi loyalitas dan kerelaan dalam berkorban yang dimiliki Yesus Kristus harusnya memicu dan memacu kita untuk memiliki nilai kesetiaan yang sama, setia sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai akhir, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, ada kisah menarik dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita pernah mendengar kisah 3 janda dalam satu rumah, ya. Bagaimana Rut, Naomi mertuanya, dan Orpa juga iparnya, saudara,
mereka kehilangan suaminya tiga-tiganya di tanah Moab. Rut dan Elimelech asli orang Bethlehem Efrata di tanah Yudea. Tapi karena kelaparan yang begitu dahsyat, mereka melarikan diri ke Moab untuk menyelamatkan diri sedemikian rupa. Dan kemudian anak-anak mereka juga, Kilion dan Mahlion, ikut dengan mereka menikah dengan orang-orang Moab di sana. Dan ternyata suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan akhirnya 3 janda dalam satu rumah hadir dan menyadari bahwa adalah sebuah langkah kesalahan meninggalkan tanah perjanjian, dan situasinya kemungkinan besar sudah baik. Naomi pun pulang, ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia suruh 2 anak mantunya kembali ke negerinya, ya, untuk balik lagi ke negerinya, menikah lagi dan sebagainya. Tapi ada 1 orang anak menantunya yang tetap setia. Nah, belajar dari Rut, ya, kita belajar tentang loyalitas dan kerelaan berkorban. Yang pertama, Rut tetap setia, ya. Rut pasal 1 ayat 5 dan 16 berkata, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, dan ketika Rut dipaksa oleh mertuanya Naomi untuk kembali lagi ke negerinya, dia berkata demikian, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Meskipun Rut seorang perempuan Moab, satu bangsa yang terkutuk, ya, saudara, namun dia menunjukkan kesetiaan untuk tetap menyembah Allah Israel meskipun suaminya sudah meninggal. Situasi dan kondisi bisa mengubah kesetiaan seseorang, apalagi kalau situasinya negatif, kondisinya tidak menyenangkan, keadaannya sangat mungkin membuat menderita dan tidak enak secara fisik, saudara. Tapi Rut dalam posisi yang sedemikian tetap setia kepada Allah Yahweh yang disembah oleh Israel. Nah, kesetiaan kepada Allah itu diuji dengan keadaan-keadaan, situasi yang sulit, keadaan yang pahit, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, yang kita impikan, yang kita bayangkan. Ternyata kenyataan begitu pahit, saudara. Seringkali itulah ujian kesetiaan kepada Allah. Tapi meskipun kondisi sulit dihadapi oleh Rut, ketika dia harus menyertai Naomi mertuanya, dia tetap setia dan dia tetap rela berkorban. Dalam Rut pasal 2 ayat 8 dikatakan, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Meskipun sudah ada para penyabit gandum, tapi Rut tetap mau menjadi pemungut jelai. Itu adalah panenan yang mungkin afkiran, ya, barang-barang yang harusnya sesuatu yang harusnya dibuang, tapi tetap dipungut oleh Rut sedemikian rupa. Nah, karena pengorbanan yang luar biasa dari Rut inilah dia mendapat belas kasihan dari Boas. Sampai dimanapun Tuhan memimpin kita naik dalam kehidupan, tetap bersikap dengan rendah hati, tetap memiliki kerelaan berkorban. Jangan pernah lupa pada waktunya Tuhan akan mempromosikan saudara. Yang ketiga, Rut tetap dalam rencana Tuhan. Dalam Rut pasal 4 ayat 14 sampai ayat 17 dikatakan demikian. Sebab perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, nenek moyang dari Sang Mesias Juru Selamat.
dari Ruth, seorang perempuan Moab yang secara hukum Taurat tadinya tidak diperhitungkan, saudara. Namun karena dia setia kepada Tuhan, setia kepada Allah Israel, loyal dan rela berkorban, akhirnya Tuhan bisa melahirkan Obed yang menurunkan Isai, ayah dari Daud, nenek moyang dari Yesus Kristus. Sikap loyal dan rela berkorban yang ditunjukkan oleh Ruth kepada mertuanya, kepada Allahnya, kepada bangsa pilihan Tuhan, membawanya masuk dalam aliran kehendak dan rencana Tuhan yang dahsyat dan sempurna. Mari kita belajar untuk taat, mengerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Karena di balik ketaatan, mujizat menanti, di balik ketaatan, berkat tersedia bagi kita sekalian. Dan itu hanya mungkin bagi setiap orang yang mau taat, setia, dan rela berkorban sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita tetap setia seperti Tuhan Yesus sudah setia. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat dalam Alkitab, mereka tetap setia sampai akhir, memegang iman dan pengharapan mereka, dan mereka mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersatu hati, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, kasih setianya kekal selama-lamanya dalam hidup setiap umat-Mu. Kami berdoa terus agar kesetiaan merupakan karakter ilahi yang lahir dari kami, sebuah komitmen untuk tetap setia mengiring Yesus, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus, Bapa, Engkau menghargai sifat kesetiaan, loyalitas, dedikasi, dan kerelaan untuk berkorban. Dan biar itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-Mu, dan menjalin relasi dengan Tuhan, dengan sesama, baik dalam keluarga maupun di marketplace, di ruang-ruang publik, di tempat-tempat profesi mereka. Beri kepada mereka kesetiaan, beri kepada mereka loyalitas dan pengabdian diri, kerelaan untuk berkorban, sehingga mereka mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Promosi, apresiasi yang bersumber dari Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, dan pada akhirnya pahala, upah mahkota, kehidupan yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian dari setiap kami. Bapa, biarlah kami tetap bertekun sampai pada akhirnya, di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau tetap pegang perjanjian Tuhan, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Secara khusus setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan beban berat hari-hari ini, jamahan Tuhan atas kami sekalian, pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah disia-siakan, sebab Engkaulah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, kami mensyukuri segala rahmat dan kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih setia dan rahmat memahkotai sepanjang hari umur hidup kami. Bagi-Mu segala kemuliaan dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat atas roh, jiwa, dan tubuh, berkat hari ini, esok, dan selamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah berlimpah-limpah atas kami sekalian. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Haleluya.